Di kawasan Tanduk Afrika, tepat di tepi Laut Merah, berdiri sebuah negara yang jarang sekali menjadi sorotan dunia. Namanya Eritrea. Meskipun memiliki garis pantai yang strategis dan sejarah yang panjang, negara ini lebih sering dikenal karena sifatnya yang tertutup dibandingkan potensi yang dimilikinya. Bahkan banyak media internasional menjulukinya sebagai Korea Utaranya Afrika. Namun bagaimana sebenarnya kisah negara ini? Eritrea terletak di bagian timur Laut Afrika dan berbatasan dengan Sudan di barat, Ethiopia di selatan, Djibouti di tenggara, serta Laut Merah di sebelah timur. Dengan luas wilayah sekitar 117.600 km persegi. Negara ini memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari dataran tinggi yang sangat sejuk, gurun yang panas, hingga pesisir sepanjang lebih dari 1.000 km yang menghadap langsung ke salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Posisi geografis tersebut sebenarnya memberikan keuntungan besar. Laut Merah merupakan penghubung antara terusan Suez dan Samudra Hindia, sehingga kapal-kapal dagang internasional melintasi kawasan ini setiap hari. Karena itulah, sejak zaman kuno, wilayah Eritrea menjadi persinggahan penting dalam perdagangan antara Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sejarah Eritrea sendiri dipenuhi dengan perjuangan panjang. Pada akhir abad ke-19, wilayah ini menjadi koloni Italia dan dikenal sebagai Eritrea Italia. Selama puluhan tahun, Italia membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, hingga bangunan bergaya Art Deco yang masih dapat ditemukan di ibu kota Asmara. Bahkan hingga saat ini, Asmara dijuluki sebagai salah satu kota bergaya modernis terbaik yang masih terjaga di Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Italia kehilangan wilayah koloninya. Eritrea kemudian berada di bawah administrasi Inggris sebelum akhirnya digabungkan dengan Ethiopia pada tahun 1952 melalui keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun penyatuan tersebut tidak berjalan mulus. Ketika Ethiopia mencabut status ekonomi Eritrea dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi, rakyat Eritrea melakukan perlawanan. Perang kemerdekaan berlangsung selama 30 tahun, menjadikannya salah satu konflik terpanjang di Afrika. Ribuan orang kehilangan nyawa dan pembangunan negara nyaris berhenti. Baru pada tahun 1993, setelah referendum yang diawasi PBB, Eritrea resmi menjadi negara merdeka dengan dukungan mayoritas penduduknya. Saat ini Eritrea memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 hingga 3,7 juta jiwa. Meskipun angka pastinya sulit dipastikan karena pemerintahan jarang merilis data resmi. Negara ini terdiri dari 9 kelompok etnis utama, dengan bahasa ibrinya, Arab, Inggris yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya tersebut membuat Eritrea memiliki tradisi yang kaya, mulai dari musik, makanan, hingga festival keagamaan. Namun di balik keberagaman itu, kondisi ekonomi Eritrea masih menghadapi berbagai tantangan. Perekonomiannya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan pertambangan. Hasil tambang seperti emas, tembaga, seng, dan perak menjadi salah satu sumber devisa utama negara ini. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang mengandalkan hujan musiman untuk bercocok tanam. Sayangnya iklim yang kering, keterbatasan infrastruktur,
serta minimnya investasi asing membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dibandingkan negara-negara tetangganya. Sanksi internasional yang pernah dijatuhkan kepada Eritrea juga sempat memperburuk kondisi ekonomi dan mengurangi arus investasi. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor pertambangan dan memanfaatkan letak geografisnya yang sangat strategis untuk meningkatkan perdagangan di kawasan Laut Merah. Jika stabilitas kawasan tersebut membaik, Eritrea sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat logistik dan perdagangan regional. Di sisi lain, isu politik menjadi alasan utama mengapa Eritrea sering menjadi perhatian dunia. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1993, negara ini dipimpin oleh Presiden Isaias Afwerki dan hingga kini belum pernah mengadakan pemilihan umum nasional. Eritrea menerapkan sistem satu partai, di mana hanya partai yang dipimpin pemerintah yang diizinkan beroperasi. Salah satu kebijakan yang paling banyak menuai perhatian adalah wajib militer nasional. Secara resmi, masa dinas dirancang berlangsung sekitar 18 bulan. Namun berbagai laporan dari organisasi internasional menyebutkan bahwa dalam prakteknya, sebagian warga dapat menjalani masa dinas jauh lebih lama tergantung kebutuhan negara. Kondisi ini mendorong banyak warga Eritrea memilih meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Pemerintahan Eritrea sendiri menyatakan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, terutama mengingat sejarah konflik panjang dengan Ethiopia dan tantangan keamanan di kawasan Tanduk Afrika. Sementara itu, berbagai organisasi hak asasi manusia terus menyuarakan kritik terhadap pembatasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan sistem politik yang sangat terpusat. Meskipun sering mendapat sorotan karena isu-isu tersebut, Eritrea tetap menyimpan pesona yang jarang diketahui dunia. Kota Asmara yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO, pantai-pantai di Laut Merah yang masih alami, serta sejarah perjuangan kemerdekaan yang luar biasa menjadikan negara ini memiliki identitas yang unik di Afrika. Eritrea adalah contoh bagaimana sebuah negara dapat memiliki potensi geografis yang sangat besar, tetapi tetap menghadapi tantangan akibat sejarah konflik, pembangunan ekonomi yang lambat, dan dinamika politik yang kompleks. Kisahnya mengingatkan kita bahwa di balik julukan Korea Utaranya Afrika, terdapat sejarah panjang tentang perjuangan, ketahanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu menurut kalian, apakah Eritrea benar-benar pantas dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika? Atau justru dunia belum cukup mengenal negara ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena terkadang negara yang paling jarang dibahas justru menyimpan cerita menarik untuk dipelajari. Terima kasih.